Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah dari tulisannya Puji Kejora. Kisah yang berjudul Bersaing dengan Kuntilanak. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Aku berbagi tugas dengan Putri. Dia yang membersihkan kamar dan juga rumah yang berantakan, sementara aku membersihkan tubuh Mas Adnan yang berlumuran darah. Saat membersihkan, wajah Mas Adnan terlihat luka sepanjang 1 cm di dahinya. Tidak terlalu besar, tapi cukup dalam. Aku meraih kotak obat lalu mengobati luka itu dengan perlahan. Kupandangi wajah suamiku yang terlelap itu. Tidak menyangka jika wajah teduh suamiku menarik hati perempuan dari alam lain. "Mbak," aku menoleh ke arah Putri yang berdiri di ambang pintu kamar. "Kenapa, Put?" Aku meletakkan obat kembali ke kotak dan menutupnya. "Sudah masuk waktu sholat zuhur. Mbak, kita sholat yuk." "Iya, Put, aku bereskan ini dulu." Aku bergegas membereskan semuanya lalu beranjak ke lemari. Sejenak tertegun di depan lemari pakaian yang terbuka. Di sana di barisan paling atas, mukena putih bertengger dengan manis. Entah sudah berapa lama ia di sana, aku meraih mukena itu dengan tangan gemetar. Ada debaran aneh saat mukena kini tepat di depan mata. Cairan hangat mulai merembes di ujung mataku. "Mbak," Putri menyentuh bahuku. Aku menoleh dan mendapati Putri sudah basah oleh air wudhu. "Aku ambil wudhu dulu, Put." Aku meletakkan mukena ke sisi ranjang lalu bergegas ke kamar mandi sembari menyeka air mata. Sesampainya di kamar mandi, lagi-lagi aku tertegun. Harus mulai dari mana aku berwudu. "Mbak," lagi-lagi Putri memanggilku. Aku menoleh dan mendapatinya tersenyum di ambang pintu. Aku nggak tahu cara berwudu, Put." Tiba-tiba saja air mata ini mengalir. Aku merasa menjadi orang paling bodoh sedunia. Hal sekecil ini saja aku tidak bisa melakukannya. Putri menyentuh bahuku dan mengusapnya sejenak. Sesaat setelah aku sedikit tenang, Putri mulai menjelaskan secara urut cara-cara berwudu dengan benar. Mulai dari membaca niat sampai ke membasuh kedua kaki, semua Putri jelaskan dengan perlahan, hingga aku pun bisa melakukannya. Setelahnya Putri mengajari aku untuk membaca sholat setelah wudu. Aku dan Putri kini berdiri menghadap kiblat dengan Putri sebagai imam. Rasa panas seketika memenuhi ruangan. Entah kenapa, keringat seolah enggan berhenti mengalir. "Allahu Akbar." Putri mulai mengucap takbir. Aku pun mengikuti ucapan dengan gerakan Putri. Seketika dadaku berdebar. Ada getaran yang membuat mataku kembali memanas. Sekuat tenaga aku menahan air mata agar tidak sampai tumpah dan membasahi pipi. Suara lemparan kerikil di atas genteng mulai terdengar. Semakin lama suara lemparan kerikil itu semakin keras. Terakhir, suara dentuman terdengar memekakan telinga hingga membuatku sedikit terlonjak. Namun aku tidak mengindahkan semua suara itu dan tetap melakukan sholat bersama Putri. "Assalamualaikum warahmatullahi." Putri menoleh ke kiri dan kanan sembari mengucap salam. Aku mengikutinya hingga di salam terakhir. Tiba-tiba saja sudut mataku melihat bayangan putih duduk di belakangku. Aku sempat berjingkat sebelum akhirnya menutup mata sembari beristighfar. Putri menoleh ke arahku dan tersenyum. "Mbak Rania bisa baca Al-Quran?" tanyanya. Aku menggeleng. Putri bangkit dan meraih Al-Quran yang tadi dia bawa, lalu membukanya. Perlahan Putri mulai membaca kata demi kata dalam buku tebal itu. Suaranya sangat merdu, membuatku sejenak terpana, hingga kemudian getaran itu muncul kembali. Getaran yang membuat dadaku berdesir dan mataku memanas. Malam harinya setelah melakukan semua pekerjaan rumah, Putri setia membaca ayat-ayat suci di samping Mas Adnan. Sementara aku menyimak sambil belajar perlahan.
Tangan Mas Adnan tiba-tiba bergerak, membuatku seketika meletakkan Al-Quran dan menggenggam tangan suamiku. "Mas, sadar mas," ucapku lirih. Aku sangat berharap Mas Adnan sadar lalu sembuh seperti sedia kala. Perlahan sekali Mas Adnan mulai membuka mata. Dia mengerjap lalu memandang sekitar. Senyumnya mengembang saat mata kami saling bersiborok. "Rania," ucapnya masih dengan suara bergetar dan lirih. "Mas." Aku menciumi tangan suamiku sebagai tanda bahwa aku sangat senang bisa melihat Mas Adnan kembali membuka mata. Pandangan Mas Adnan beralih ke arah Putri yang masih membaca kalam ilahi. Dahinya mengernyit. "Dia Putri mas, yang bantuin aku selama mas sakit." Mas Adnan tersenyum sembari mengangguk lemah. Putri masih saja terus membaca Al-Quran walaupun sudah terlihat jelas Mas Adnan sudah sadar. "Aku mau istirahat, bisa tolong diam sejenak?" Mas Adnan berucap sangat lirih. Dia melirik ke arah Putri. Putri melirik Mas Adnan lalu melirik ke arahku sembari menggeleng. Mulutnya masih membaca ayat suci. Mas Adnan memegang tanganku dan menggenggamnya erat. Sorot matanya membuatku kasihan. Mungkin benar Mas Adnan ingin istirahat sehingga dia merasa terganggu dengan bacaan Al-Quran Putri. "Put, kamu boleh berhenti sekarang. Bukankah Mas Adnan sudah sadar?" "Tapi mbak, dia..." "Tolong Put, kali ini saja biar Mas Adnan bisa istirahat." Putri melirik Mas Adnan sekilas, lalu menghela nafas panjang sebelum akhirnya dia menutup Al-Quran dan meletakkannya di dekat Mas Adnan. Pria yang kucintai itu segera menghindar saat Al-Quran hampir saja menyentuh lengannya. Matanya menatap Putri dengan sengit. "Apa kau tidak bisa hati-hati?" sentak Mas Adnan. Aku sungguh terkejut mendengar Mas Adnan sebegitu marahnya. "Aku akan keluar, tapi dengan satu syarat." Putri menatapku sembari mengangguk. Aku yang tidak mengerti hanya bisa diam melihat orang di depanku beradu pandang. "Apa itu?" tanya Mas Adnan. "Aku mau Mas Adnan mensucikan diri sebelum tidur. Bukankah sejak Mas Adnan kehilangan kesadaran tadi, Mas Adnan belum bersuci?" "Putri, bukankah itu terlalu berlebihan? Mas Adnan baru saja sadar dan ini sudah malam. Apa kamu mau Mas Adnan sakit lagi?" Aku sedikit tidak terima dengan keinginan Putri. "Tapi mbak, aku cuma ingin memastikan kalau yang membuat sadar itu benar-benar Mas Adnan, bukan jin yang merasuk dalam diri Mas Adnan." Mataku membulat lalu seketika menoleh dan menatap Mas Adnan yang masih terbaring di ranjang. Tiba-tiba saja bulu romaku meremang. Pandangan mata Mas Adnan terlihat berbeda. Ya, sangat berbeda. "Benar juga kata Putri mas. Jadi kamu lebih percaya dengan dia Rania? Ini aku Adnan, suami kamu." "Kalau begitu buktikan. Setelah itu baru Mas Adnan bisa tidur dengan tenang." Putri berucap dengan penuh keyakinan. Mas Adnan terlihat kebingungan, sorot matanya tidak fokus. Dia melirik ke sana kemari seolah tengah mencari alasan. Hingga akhirnya dia menghela nafas panjang lalu bangkit dari ranjang. "Baiklah, aku akan bersuci sebelum tidur." Mas Adnan beranjak ke kamar mandi. Aku dan Putri mengikutinya dari belakang. Sejenak dia termenung di depan keran air sebelum akhirnya bergerak membuka keran, lalu mulai membasuh tangan. "Jangan lupa niatnya mas," Putri mengingatkan Mas Adnan. Mas Adnan menoleh ke arah Putri lalu tersenyum aneh. Aku hanya bisa memandangi tubuh Mas Adnan yang seperti terkena air panas. Air yang jatuh ke tangan Mas Adnan seketika mengeluarkan asap. "Mas," aku hendak menghampiri Mas Adnan, namun Putri melarangku. Dia merentangkan tangan mencegahku masuk ke kamar mandi. "Jangan mbak, biarkan saja. Kita lihat sampai mana dia mampu bertahan." Mas Adnan yang baru saja membasuh mukanya menoleh ke arahku, lalu melirik ke arah Putri. "Kalian salah besar melakukan hal ini padaku." Suara Mas Adnan berubah menjadi suara serak seorang perempuan. Aku merapat ke tubuh Putri, mencengkram lengannya karena ketakutan. Aku baru sadar jika dari tadi Putri tengah membaca ayat suci dengan suara lirih. Ketika tubuh kami saling berhimpit, aku baru sadar oleh suaranya itu. Mas Adnan melotot lalu mencoba menyerang kami. Namun seketika tubuhnya terpental dan menabrak bak mandi. Tubuh Mas Adnan ambruk, namun wajah pria itu justru semakin garang. Dia bangkit dan kembali mencoba menyerang kami, dan lagi-lagi dia terpental. Kali ini langsung menghantam tembok dan tergeletak tidak berdaya. Aku hendak menghampirinya lagi, tetapi Putri melarang.
Katanya, jin punya 1000 cara untuk mengelabui manusia. "Rania, tolong aku, sakit." Mas Adnan berusaha bangkit dengan merintih. Dia memegangi punggungnya yang tadi sempat terantuk pinggiran bak mandi. "Mas." Aku menepis tangan Putri dan mendekati Mas Adnan. Hampir sampai ketika tiba-tiba Mas Adnan tertawa, lalu dengan cepat menarik tubuhku dan memiting leherku. "Mbak Rania." Putri berusaha mendekat, namun sosok dalam tubuh Mas Adnan mempererat pintingannya, membuatku semakin sulit bernapas. "Berhenti, atau ku kirim wanita ini ke neraka," ancam sosok dalam tubuh Mas Adnan. Putri pun berhenti, dia masih terus membaca sesuatu. Mulutnya terlihat komat-kamit, namun sepertinya bacaan Putri sama sekali tidak berpengaruh pada setan satu ini. "Kau lihat, suamimu ini akan segera menjadi milikku," sosok itu berbisik di telinga. "Enggak." Aku berusaha melepas tangan Mas Adnan. "Dia suamiku. Akan aku lakukan apapun untuk menyelamatkannya dari jeratan setan sepertimu." Coba saja kalau bisa. Selamatkan suamimu dalam waktu 3 hari. Jika kau tidak sanggup, suamimu ini akan jadi milikku selamanya. Selamanya." Mas Adnan tertawa lalu cengkramannya mengendur. Secara tiba-tiba tubuh Mas Adnan ambruk ke lantai. Dia pingsan. "Mbak." Putri segera mendekatiku. Dia melihat leherku yang tadi dipinting oleh Mas Adnan. "Mbak, nggak apa-apa." Aku mengangguk. "Aku nggak apa-apa, Put. Mas Adnan, dia..." Kami lalu bersama-sama mengangkat tubuh Mas Adnan ke ranjang. "Bagaimana ini, Put? Sosok itu bilang aku harus menyelamatkan Mas Adnan dalam waktu 3 hari. Ujarku sambil membenarkan posisi kaki Mas Adnan. 3 hari? Putri mengulang pertanyaanku. Aku mengangguk. "Iya, Put. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Panggil Ustadz lagi." Putri mendekati Mas Adnan lalu menggenggam tangannya. "Apa yang kamu lakukan, Put?" "Beri aku waktu, Mbak." Dia lalu memejamkan mata sembari mengucapkan sesuatu dalam bahasa yang tidak aku mengerti. Sejenak dia terdiam. Lalu beberapa detik kemudian Putri ambruk. Dia pingsan. Aku semakin kalut melihat dia orang pingsan di depanku. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Meskipun bingung, aku mengangkat tubuh Putri dan membaringkannya di sebelah Mas Adnan. Ini karena tangan Putri masih memegang erat tangan Mas Adnan. Entah apa yang sedang terjadi, tapi aku yakin Putri pasti sedang melakukan sesuatu. Aku keluar dari kamar dan mencoba menghubungi Ustadz Yusuf. Kemarin sebelum pulang, dia memberiku nomor ponselnya. Entah karena takut atau gugup, aku justru terus-menerus salah menekan nomor. Sungguh di saat genting seperti ini, rasanya semua yang aku lakukan itu salah. Kesal, aku membanting ponsel itu hingga hancur berkeping-keping. Hanya itu yang kini bisa aku lakukan. Lalu aku kembali ke kamar. Putri terlihat menggerakkan matanya, lalu perlahan dia terbangun. Matanya membuka lebar lalu menatapku. "Putri, akhirnya kamu sadar juga." Aku memeluk tubuh Putri dengan erat. "Untuk sesaat tadi, aku takut sekali, Put." Terasa Putri pun mengusap punggungku. Dia mengatakan jika dia baik-baik saja. Lalu saat aku melepas pelukan, dia menggenggam tanganku erat. "Mbak, sepertinya hanya Mbak Rania yang bisa menyelamatkan Mas Adnan." "Maksud kamu?" Putri sejenak menghela nafas. "Upacara pernikahan sedang dipersiapkan. Pernikahan itu tidak akan bisa terlaksana jika pengantin pria belum memilih pasangan sah." "Pernikahan? Siapa yang menikah, Putri?" Aku sama sekali tidak mengerti apa yang dikatakan Putri. "Mas Adnan." "Mas Adnan? Pernikahan Mas Adnan?" Putri mengangguk. "Maksud kamu, sosok itu benar-benar akan menikahi Mas Adnan?" "Iya, Mbak. Sosok itu benar-benar mencintai Mas Adnan. Di dalam dunianya, mereka sudah mempersiapkan semuanya." "Lalu bagaimana aku bisa menggagalkan pernikahan itu, Putri?" "Pernikahan itu diadakan di alam gaib, Mbak. Mbak Rania harus ke alam sana untuk bisa membawa Mas Adnan pulang." "Iya, tapi bagaimana caranya, Put?" "Nanti aku akan beritahu caranya. Tapi Mbak, cara ini cukup berat resikonya." Putri mencoba memperingatkan. "Apapun resikonya, aku akan tetap melakukannya." Jika Mbak Rania tidak berhasil membawa Mas Adnan pulang dan tidak berhasil keluar dari alam gaib, maka aku dan Mas Adnan akan tiada. Putri mengangguk. Aku tidak punya pilihan lain selain masuk ke alam gaib demi menyelamatkan suamiku. Kami sudah bersumpah di depan penghulu.
Akan setia dalam suka maupun duka. Jika Mas Adnan dalam kesulitan, maka tugasku adalah menyelamatkannya. Beralih ke sudut pandang Putri. Aku menggenggam tangan Mas Adnan dan mengucapkan sebuah kata yang bisa dibilang mantra untuk menembus alam gaib. Mantra itu aku dapatkan dari leluhur yang membantuku saat aku hendak dibawa siluman ular tempo dulu. Karena kejadian itu pula, mata batin yang sejak kecil ditutup oleh ibu terbuka kembali. Kini aku berdiri di sebuah pemakaman kuno. Pemakaman yang sepertinya sudah terlalu lama dibiarkan terbengkalai. Nisan-nisan tanpa nama berjajar tidak beraturan. Pohon-pohon tumbuh rimbun sampai membuat pemakaman ini tidak mampu tersentuh matahari. Aku mengedarkan pandang saat terdengar suara gamelan yang cukup nyaring. Kaki ini melangkah mengikuti arahan suara gamelan hingga tiba di sebuah makam yang terlihat sangat tidak terurus dan sendirian. Tidak ada makam lain di sekitar makam itu, bahkan hanya ada satu nisan saja pada makam itu. Aku mendekat saat melihat lalu lalang orang berpakaian seperti zaman kerajaan di dekat makam tersebut. Tiba-tiba saja sebuah pelaminan terbangun dengan indah, untaian bunga-bunga menghiasi pelaminan itu. Beberapa orang berpakaian prajurit bersiap di depan pelaminan. Lalu tubuhku seolah tertarik ke sebuah ruangan yang kutaksir adalah sebuah kamar. Aku seketika mengedarkan pandangan dan melihat seorang perempuan tengah menatap cermin. Perempuan berpakaian Jawa kuno dan terlihat mewah itu menyisir rambutnya yang panjang sampai ke lutut. Lalu dia menggulungnya dan membuat sanggul dengan rapi. Hanya beberapa detik saja, perempuan itu sudah siap dengan pakaian pengantin adat Jawa yang sangat indah. Aku mengalihkan pandangan ke arah ranjang. Di sana seorang pria dengan pakaian pengantin yang sama tengah duduk dengan pandangan kosong. Pria itu Mas Adnan. Perempuan itu mendekat dan mengelus pipi Mas Adnan. "Kau tampan sekali, Mas. Wajahmu mengingatkan aku pada cintaku yang telah lama hilang. Karena dialah aku terjebak di sini. Sekarang aku menemukanmu, lelaki yang memiliki rupa yang sama dengan cintaku. Sampai kapanpun aku akan terus bersamamu." Perempuan itu kini duduk di sisi Mas Adnan. Dia menggenggam tangan suami Mbak Rania dan menciumnya berkali-kali. "Pernikahan kita akan segera dilangsungkan, dan begitu selamanya kau akan menjadi milikku." Tiba-tiba saja perempuan itu menatap ke arahku, tersenyum penuh kemenangan, lalu mengibaskan tangannya. Tubuhku tiba-tiba saja melayang seolah terkena hembusan angin yang cukup kencang. Lalu aku kembali ke dunia nyata dan terbangun. "Putri, akhirnya kamu sadar." Mbak Rania memelukku dengan erat. Aku mengusap punggungnya supaya dia sedikit tenang. Aku tahu saat ini pikirannya pasti kalut. Ingin rasanya aku diam, tetapi keselamatan Mas Adnan jauh lebih penting. Mbak Rania harus tahu jika sosok yang mengganggu Mas Adnan kini telah berbuat lebih jauh. Mereka akan segera melangsungkan pernikahan di alam gaib. Dengan pelan aku memberitahu Mbak Rania jika perempuan dari alam lain itu sudah mempersiapkan pernikahannya dengan Mas Adnan. Dia shock, tetapi tetap ingin menyelamatkan suaminya. Begitu besar cinta Mbak Rania pada Mas Adnan. "Tapi Mbak, cara ini memiliki resiko yang cukup berat." Aku harus menyampaikan pula resikonya, karena biar bagaimanapun ini berhubungan dengan yang gaib. "Apapun resikonya, aku akan tetap melakukannya, Put." Niat dan keyakinan Mbak Rania perlu diacungi jempol. Cintanya tidak diragukan lagi. Dia bahkan rela melakukan hal yang memiliki resiko besar untuk menyelamatkan suaminya. Mbak Rania telah bersiap di sisi Mas Adnan. Tanpa kusuruh, Mbak Rania menggenggam erat tangan Mas Adnan. "Aku siap, Put." Aku duduk di samping Mbak Rania dan menggenggam tangannya. Dingin, pasti Mbak Rania takut dan juga gugup. "Mbak Rania, jangan takut. Aku akan menjaga kalian di sini dengan bacaan ayat suci. Di sana, Mbak Rania juga tidak boleh putus berzikir, minta pertolongan hanya kepada Allah." Mbak Rania mengangguk lalu memejamkan mata. Aku pun ikut memejamkan mata, lalu mulai mengucapkan kata yang diajarkan oleh leluhurku itu. Beberapa kali tubuh Mbak Rania tersentak. Entah apa yang sedang dialami Mbak Rania di sana. Mungkin dia sedang berusaha melarikan diri atau sedang menyelamatkan Mas Adnan. Aku di sini hanya bisa mendoakan Mbak Rania. Tiba-tiba dentuman keras terdengar di luar rumah, disusul dengan hembusan angin yang membuat jendela kamar terbuka dan tertutup dengan sendirinya. Heningnya malam berganti dengan riuh lemparan kerikil di atap rumah.
Aku tidak putus berdoa karena aku yakin Tuhan pasti akan menolong hambanya. Semakin lama hembusan angin semakin keras. Kulitku serasa dicubit-cubit saat angin menyentuhnya. Aku melirik keluar jendela kamar. Di luar sana sudah banyak makhluk-makhluk aneh yang mengelilingi rumah. Ini semua pasti perbuatan setan perempuan itu. Dia mengirim bala tentaranya untuk menggagalkan misi Mbak Rania menyelamatkan Mas Adnan. Kembali ke sudut pandang Rania. Aku berbaring di samping Mas Adnan, sejenak menatap wajah yang teduh, lalu menggenggam tangannya. Aku siap, Put. Putri yang sedari tadi sudah bersiap di tepi ranjang menatapku, lalu menggenggam tangan ini. Aku yakin dia sekarang tahu betapa takut dan gugupnya aku. Mbak Rania jangan takut, aku akan menjaga kalian di sini dengan bacaan ayat suci. Di sana Mbak Rania juga tidak boleh putus berzikir. Minta pertolongan hanya kepada Allah. Putri berucap dengan senyum di bibirnya. Genggaman tangannya semakin erat. Aku mengangguk lalu mulai menutup mata. Gelap, tidak ada setitik pun cahaya yang terlihat. Saat ini yang aku pikirkan hanyalah keselamatan Mas Adnan dan juga diriku sendiri. Lantunan zikir selalu aku ucapkan meski dalam hati. Dalam kegelapan itu aku merasa tubuhku melayang lalu terhempas begitu saja ke bawah. Masih dalam kondisi gelap, tapi aku yakin kini aku telah terbaring di tanah. Tanganku merasakan dedaunan kering dan kerikil saat meraba. Bismillahirrahmanirrahim, ucapku seraya bangkit berdiri. Seketika terang merajai. Kini aku tengah berdiri di sebuah pemakaman kuno. Sepi, sunyi dan hening. Tidak ada suara apapun di sini selain suara serangga malam dan detak jantungku sendiri. Aku mengedarkan pandang, menelisik sudut demi sudut. Hanya ada nisan tanpa nama dengan kondisi yang sangat usang dimakan usia. Sebagian besar nisan sudah hancur separuh atau bahkan lebih. Pepohonan tinggi menjulang membuat area makam ini terlihat suram. Aku mengernyit. Kenapa aku justru berada di makam tua ini? Apakah perempuan setan itu berasal dari sini? Bukankah Mas Adnan tidak pernah berkunjung ke makam-makam keramat dan tua seperti ini? Suamiku adalah orang paling realistis yang aku kenal. Dia bahkan tidak percaya dengan hantu. Lalu bagaimana bisa sosok dari makam tua itu bertemu dengan suamiku? Mendadak terdengar suara gamelan yang nyaring. Suasana hening yang tadi merajai pun sirna. Angin mendadak bertiup kencang, berputar-putar membawa serta dedaunan kering di tanah. Lalu menghilang begitu saja saat sebuah rumah megah berbentuk joglo dengan pagar tembok di sekelilingnya tiba-tiba sudah berdiri kokoh jauh di depanku. Dari tempatku berdiri, aku bisa melihat beberapa penjaga yang memakai pakaian tradisional lalu lalang di depan rumah itu. Masing-masing dari mereka membawa tombak, persis seperti drama kolosal yang pernah aku lihat di televisi. Terlihat juga beberapa kereta kencana bergantian berhenti di depan rumah. Kereta itu menurunkan penumpangnya yang terlihat seperti bangsawan. Setelah kereta kencananya pergi, penumpang itu masuk ke dalam rumah tersebut. Alunan gamelan semakin terdengar nyaring. Aku pun melangkah mendekati rumah itu. Namun tiba-tiba saja ada yang menarik tubuhku dan membawaku bersembunyi di bawah sebuah pohon. Aku menoleh dan mendapati seorang perempuan muda berkebaya hijau menatapku dengan matanya yang indah. Siapa kau? Aku yang akan membantumu menyelamatkan suamimu. Kau membantuku? Putri, aku leluhur Putri. Ternyata leluhur Putri sangat cantik. Pantas saja Putri mewarisi kecantikan leluhurnya. Lalu kenapa kita justru bersembunyi di sini? Apa kau tidak lihat? Banyak sekali penjaga di sana. Bentuknya memang seperti manusia, tapi sebenarnya bukan. Dahiku mengernyit. Seolah tahu apa yang aku pikirkan, leluhur Putri tiba-tiba mengusap wajahku sembari mengucap sesuatu. Sekarang, lihatlah. Aku kembali melihat ke arah rumah joglo tersebut. Terkejutnya aku ketika melihat para penjaga yang tadi nampak biasa saja. Sekarang mereka semua berubah menjadi sosok hitam, besar, dan berbulu lebat. Mata merah mereka nampak menakutkan, ditambah beberapa taring mereka yang terlihat tajam, membuatku sukses ketakutan. Kereta kencana yang sempat aku lihat hanyalah sebuah gedebok pisang yang tumbang, dan penumpangnya adalah sosok pocong serta wanita-wanita seram bernama Kunti. Apa kau lihat? Jika kau kesana sekarang, kupastikan kau tidak akan selamat. Leluhur Putri itu berbisik di telingaku. Aku menoleh saat merasa apa yang dikatakannya benar. Namun aku justru jatuh tercengkang saking kagetnya.
Wanita cantik berkebaya hijau tadi berubah menjadi wanita seram yang sebagian wajahnya hancur. Bahkan sebelah bola matanya menggantung di pipi, rambutnya acak-acakan dan gimbal. Sepertinya leluhur putri tahu aku melihat wujud aslinya, hingga tiba-tiba tangannya memanjang dan menyentuh wajahku. Lalu dengan sekali usapan wanita tadi berubah kembali menjadi cantik. "Bangun, kita harus segera menyelamatkan suamimu." Dia menarik lenganku lalu membawaku mengendap-endap mendekati rumah joglo. Mau tidak mau aku mengikuti langkah perempuan itu hingga kami kembali berhenti di tembok pagar bagian samping rumah joglo. Kembali kami berjongkok dengan punggung menempel di dinding. Di sana ada sebuah pintu. Aku akan mengecoh penjaga yang menjaga pintu tersebut dari dalam. Setelah itu, kau masuk, mengerti? Aku mengangguk. Lalu perempuan itu berdiri dan bersiap menuju pintu. Namun aku meraih lengannya. Dingin. "Terima kasih." Aku ingin menyebutkan nama, tetapi aku tidak tahu siapa namanya. Seolah tahu isi kepalaku, dia tersenyum. "Panggil saja aku Nyai Probowati." "Terima kasih, Nyai Probowati." Dia mengangguk lalu kembali melangkah mendekati pintu yang tertutup itu. Dengan sesekali dorong, pintu itu pun terbuka. Aku sengaja mendekati pintu itu dengan cara merapat ke dinding sembari menunggu tanda dari Nyai Probowati. Tiba-tiba Nyai Probowati keluar dengan berjalan mundur. Kedua tangannya menarik rompis di penjaga dengan gaya menggoda. Sebelum kedua penjaga itu melihatku, Nyai Probowati lebih dulu membelokkan mereka ke arah lain hingga aku bisa menyelinap masuk saat Nyai mengangguk kecil padaku. Aku pun segera masuk mengendap ke area belakang rumah joglo. Sialnya, di sana justru banyak makhluk sedang memasak jamuan. Aku yang terkejut seketika berjongkok dan bersembunyi di balik kendi besar. Bagaimana ini? Apa aku bisa melewati mereka? Apa mereka nanti akan tahu jika aku bukan bagian dari mereka? Aku masih berjongkok di balik kendi besar. Lalu tiba-tiba ada yang meletakkan sebaskom ayam mentah masih penuh dengan darah di dekat kendi. Mendadak aku memiliki ide. Dengan cepat kuurai rambutku dan mengacaknya. Setelah itu aku meraupkan darah ayam tersebut ke baju dan sebagian wajahku. Seketika aku mual karena ternyata ini bukan ayam segar, melainkan ayam busuk. Sehingga darahnya pun berbau busuk. Sialnya lagi, baru kusadari jika ada hewan kecil yang tengah menggeliat di antara ayam-ayam itu. Aku segera menahan rasa mual dan bersikap seperti mereka, yaitu berjalan dengan tatapan kosong. Aku berhasil melewati sekumpulan makhluk yang ada di luar halaman belakang. Mereka sibuk memasak jamuan dengan bahan-bahan yang tidak bisa aku jelaskan. Aku segera masuk ke rumah joglo melalui pintu belakang. Baru beberapa langkah saat tiba-tiba ada yang memanggilku. Kau!" Aku segera berhenti dan memejam. Mudah-mudahan makhluk yang memanggilku tadi tidak sadar jika aku manusia. Perlahan sekali aku berbalik dan mendapati seorang nenek tua dengan mata melotot dan kepala hampir lepas sedang membawa nampan. Nampan itu berisi sepiring cacing, tanah, dan dedaunan kering. Di sebelahnya semangkuk darah dengan hiasan biji bola mata, dan satu lagi segelas air keruh berbau menyengat. "Mau kemana kau?" Aku bingung harus menjawab apa. Namun tiba-tiba nenek itu menyerahkan nampan berisi makanan aneh itu padaku. "Ini, kau berikan ini pada pengantin pria." Aku menerima nampan itu dengan senang hati. Ini tandanya aku bisa langsung bertemu Mas Adnan. Nenek itu berbalik lalu berjalan meninggalkanku. Saat itu baru aku ingat jika aku tidak tahu di mana Mas Adnan sekarang. "Tunggu!" teriakku. Nenek itu berbalik. Kepalanya yang hampir lepas itu sungguh menggangguku. "Kenapa lagi?" "Aku tidak tahu di mana kamar pengantin pria." "Kau jalan lurus saja. Kamar pengantin pria ada di kamar paling ujung." Aku mengangguk lalu segera beranjak menuju kamar Mas Adnan. Sementara nenek tua itu sudah hilang entah kemana. Aku berjalan dengan tatapan seolah kosong. Sesekali aku harus menahan nafas saat berpapasan dengan sosok makhluk lainnya. Sepertinya aku mulai terbiasa melihat makhluk seram seperti mereka. Hanya saja aku belum terbiasa dengan aroma mereka yang kadang berbau busuk atau wangi yang terlalu menyengat. Aku berdiri di depan pintu yang dimaksud nenek tua tadi. Saat aku hendak membuka pintu, tiba-tiba saja seorang perempuan cantik keluar dari sana. Aku terperajat, tapi mencoba untuk tetap tenang. "Mau apa kau kemari?" "Nenek tua itu menyuruhku memberikan ini pada pengantin pria." "Nenek tua?" Dahi perempuan itu mengernyit.
Oh iya, aku tahu bahwa masuk segera dan pastikan pengantin pria memakannya. Baik, aku mengangguk lalu masuk melewati perempuan itu. Sesampainya di dalam kamar, pintu tertutup dengan sendirinya. Aku sempat berjingkat, tetapi aku sadar aku ada di alam di mana sesuatu hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Aku meletakkan makanan tidak enak itu di lantai, lalu menemui pria yang tengah duduk di tepi ranjang dengan tatapan kosong. Pria yang sama yang pernah mengucap janji sehidup semati denganku. Mas Adnan, aku menyentuh bahunya yang bidang. Dalam balutan pakaian pengantin adat Jawa ini membuat aura ketampanan Mas Adnan semakin bersinar. Pantas saja wanita di luar sana berlomba mendapatkan Mas Adnan, bahkan wanita dari alam lain. Priaku itu hanya diam, sepertinya dia berada dalam pengaruh ilmu hitam. Aku diam sejenak lalu mengucap basmalah dan mengusap wajah Mas Adnan. Dia bereaksi dengan menatapku lalu memandangiku dengan terkejut. Jangan bawa aku, kembalikan aku pada istriku. Tiba-tiba saja Mas Adnan berjongkok dan memohon padaku. Mas, ini aku Rania. Sengaja aku berucap dengan sangat pelan agar tidak ada yang tahu kebenarannya. Tidak, aku mohon kembalikan aku pada istriku. Aku meraih pundak Mas Adnan dan menatapnya lekat. Sejenak mengelap darah yang menempel di wajah dan merapikan rambut. Ini aku Rania, Mas, Rania. Mas Adnan melotot lalu memelukku erat. Rania. Mas Adnan kian erat memelukku. Iya Mas, ini aku akan membawamu pulang Mas, ucapku dalam dekapan Mas Adnan. Saat kami saling berpelukan, tiba-tiba pintu terbuka dengan lebar. Aku segera mengacak rambutku kembali. Ternyata perempuan yang tadi berpapasan denganku yang masuk. Kau sudah memberinya makan? Mataku melotot teringat apa saja yang ada di dalam nampan tadi. Aku bicara padamu. Wanita dengan paras ayu itu mendelik dengan tangan berkacak pinggang. Belum. Perempuan itu lalu mendekat dan meraih nampan yang aku geletakkan di tanah. Kenapa pengantin pria belum memakan makanannya? Dia menatapku. Aku gugup dan tidak tahu harus menjawab apa. Mas Adnan pun sama gugupnya denganku. Tiba-tiba saja beberapa makhluk besar berbulu masuk ke kamar dan meraih kedua tanganku. Seperti pesakitan, aku diseret keluar dari kamar tersebut. Rania! Mas Adnan secara tiba-tiba berteriak, membuat perempuan di sampingnya melotot. Lalu tanpa aba-aba dia memukul leher Mas Adnan. Tidak! Aku begitu shock melihat tubuh Mas Adnan ambruk. Perempuan itu justru tersenyum, lalu tertawa terbahak-bahak. Makhluk besar yang menyeretku berhenti, tetapi masih memegangi kedua tanganku. Rupanya kau Rania. Kau nekat juga masuk ke dunia kami, ucapnya sembari memutari tubuhku. Aku akan lakukan apapun demi suamiku. Dia bukan suamimu lagi, Rania. Dia akan jadi suamiku. Aku meludah tepat di wajahnya. Perempuan itu murka dan menampar pipi kananku. Kurang ajar. Dia melotot ke arahku. Beraninya kau melawanku. Kita lihat siapa yang akan mendapatkan Adnan, Rania. Aku tidak takut padamu. Dia kembali tersenyum. Bawa wanita ini ke ruang tahanan supaya dia merasakan betapa perihnya siksa dariku. Kedua makhluk hitam dan besar itu kembali menyeretku hingga tiba-tiba aku sudah berada di sebuah ruangan yang gelap dan lembab. Aroma amis dan busuk memenuhi penciumanku. Tanah yang kupijak pun terasa sangat lengket. Di manakah ini? Dua makhluk besar tadi sudah menghilang. Kini aku sendirian di dalam ruangan ini hingga perempuan setan yang ingin merebut suamiku itu datang. Dia membawa cambuk di tangannya. Sejenak dia terdiam, lalu mengibaskan tangannya. Secara ajaib tanganku terangkat. Dan entah dari mana asalnya, tiba-tiba saja ada sulur tanaman merambat yang mengikat kedua tanganku. Kita lihat sekarang siapa yang mampu bertahan. Perempuan setan itu mulai mencambuk tubuhku. Namun sebelum cambuk itu sampai, tiba-tiba saja ada sebuah sinar yang membuat cambuk perempuan setan itu terpental. Nyai Probowati mendadak muncul di antara kami. Wujudnya yang menyeramkan membuat perempuan setan itu terkejut. Siapa kau? Seru si perempuan setan. Tidak perlu tahu siapa aku, yang jelas aku akan membuatmu binasa. Lalu tanpa bisa dicegah terjadilah pertarungan di antara mereka. Aku yang masih terikat hanya bisa melihat. Namun saat teringat dengan Mas Adnan, aku segera mencoba melepaskan diri. Aku tidak boleh terjebak di sini. Rania, kau melupakan sesuatu, teriak Nyai Probowati.
Aku terdiam, mencoba mengingat-ingat apa yang aku lupakan. Zikir Rania, zikir. Astagfirullah. Aku sampai lupa dengan yang satu itu. Pantas saja sejari tadi aku merasa selalu tidak beruntung. Aku pun kembali berzikir dalam hati dan keajaiban pun terjadi. Seulur tanaman merambat yang mengikat tanganku mendadak terlepas dengan sendirinya. Setelahnya aku hendak berlari keluar ruangan, namun si perempuan setan mengibaskan tangannya hingga pintu tertutup dengan sendirinya. Heran, kenapa perempuan setan itu masih bisa menggunakan kekuatannya, padahal Nyai Probowati tengah mencekik lehernya. Allahu Akbar. Aku menendang pintu hingga ambruk. Tiba-tiba saja bumi yang kupijak bergetar hebat, langit seperti hendak runtuh. Aku sampai harus berpegangan untuk bisa terus berjalan. Meskipun perlahan aku masih bisa menemukan kamar tempat Mas Adnan disekap tadi. Segera saja aku mendobrak pintu itu sembari meneriakkan takbir. Pintu kamar terbuka, Mas Adnan terbaring di ranjang dengan tangan dan kaki yang terikat. Aku bergegas mendekat dan melepaskan ikatan Mas Adnan. Mas, sadar Mas. Aku menepuk-nepuk pipi Mas Adnan, namun pria itu tidak juga membuka mata. Aku berinisiatif membaca surat 3 Qul dan ayat kursi, lalu meniupkan ke tanganku 3 kali. Baru mengusapkannya ke wajah Mas Adnan, seketika itu Mas Adnan memandangku lalu memelukku. Rania, aku mengeratkan pelukan Mas Adnan. Mas, bumi yang kami pijak semakin bergetar tidak karuan, atap kamar sedikit demi sedikit mulai runtuh. Aku dan Mas Adnan segera keluar dari kamar dan mencari jalan untuk keluar dari rumah joglo ini. Beberapa kali aku terjatuh, begitu pula dengan Mas Adnan. Kami bergantian saling membantu untuk bangkit. Sesampainya di halaman belakang rumah joglo, para makhluk yang tadi sibuk dengan memasak mendadak menatap kami dengan sengit. Aku dan Mas Adnan mengeratkan pegangan tangan kami. Saat para makhluk itu mulai mendekat, kami pun berlari menabrak mereka dengan mulut tidak berhenti berzikir. Satu persatu dari mereka terpental saat mencoba menyentuh kami. Hingga tiba di dekat pintu, aku kembali berjatuh. Mas Adnan dengan sigap membopong tubuhku dan membawaku berlari dalam gendongannya. Aku mengaitkan kedua tanganku di leher Mas Adnan. Saat itulah aku bisa melihat wajah Mas Adnan yang tampan dengan tatapan mata lurus ke depan. Setelah dirasa cukup jauh, Mas Adnan memperlambat laju larinya. Kini dia berhenti di bawah sebuah pohon, masih dengan posisi menggendongku. Mas Adnan menoleh. Pandangan mata kami bertemu. Terlihat sekali binar bahagia di matanya. Senyum Mas Adnan mengembang, namun tiba-tiba saja tubuh Mas Adnan tertarik ke belakang dengan cepat sehingga membuat tubuhku terjatuh dari gendongannya. Rasa sakit pantatku bertemu dengan tanah membuatku meringis. Aku segera bangkit dan mencoba mengejar Mas Adnan hingga aku berhasil meraih tangannya. Rania, tolong aku. Bertahan Mas. Aku mencoba menarik tangan Mas Adnan dengan bibir terus melafalkan ayat suci. Mas Adnan memegang erat tanganku dan berusaha lepas dari sesuatu yang menariknya. Aku pun berusaha menarik tangan Mas Adnan. Allahu Akbar. Teriak kami bersamaan. Seketika tubuh Mas Adnan jatuh ke tanah, membuatku yang memegangi tangannya ikut terjatuh. Segera kami saling mendekat dan berpelukan. Kita harus cepat pergi dari sini Mas. Aku bangkit dan membantu Mas Adnan untuk berdiri. Bagaimana caranya Rania? Kita terjebak di sini. Aku yakin kita pasti bisa keluar dari sini. Kita berbanyak zikir supaya Allah menunjukkan jalan keluarnya Mas. Aku dan Mas Adnan saling bergandeng tangan, lalu memejamkan mata dan mulai berzikir. Angin berembus kian kencang, sesekali membuat pegangan tangan kami hampir terlepas. Namun kami terus berusaha untuk tetap berpegangan tangan satu sama lain. Udara yang terasa semakin dingin membuat kami kian merapat. Akan tetapi, tiba-tiba saja ada yang mencengkram lenganku dan menarikku hingga terjatuh. Seketika aku membuka mata dan melihat perempuan setan itu sudah berdiri di hadapanku. Wajahnya yang menyeramkan terlihat semakin seram karena amarahnya. Kau tidak akan bisa membawanya pergi. Aku bangkit dan menatap sengit perempuan setan itu. Aku akan membawa suamiku pergi. Aku tidak takut padamu. Mata sosok itu memerah. Dia mengangkat kedua tangannya lalu melayang ke arahku. Dalam sepersekian detik kedua tangannya sudah mencekik leherku. Akan kukirim kau ke neraka, desisnya dengan senyuman kemenangan. Aku mencoba melepaskan tangan makhluk itu yang memiliki kuku panjang. Bibirku tidak berhenti menyebut asma Allah. Terlihat Mas Adnan berlari menyongsong si perempuan setan lalu menarik tubuhnya. Lepaskan istriku.
Perempuan itu mengangkat satu tangannya, lalu mendorong tubuh Mas Adnan hingga suamiku itu melayang dan menubruk sebuah pohon. Dalam kondisi seperti ini rasanya ingin marah. Tetapi aku ingat pesan Putri kalau aku tidak boleh mengeluarkan energi negatif di depan perempuan setan itu. Karena energi negatif itu akan diserap dan menjadikan perempuan setan itu semakin kuat. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.